Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, masih sama ya, kita berinteraksi menggunakan apa ya namanya ya? Bully apa namanya, Bu? Gerak. Ya, kalau iya silakan iya, body language. Nah, ini apa? Menganggukkan. Kalau tidak berarti geleng kepala, gitu ya. Ya, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya untuk pelajaran BK hari ini. Ya, kebetulan Bu Yusi belum bisa mengisi dan menemani kalian di hari Rabu yang sangat cerah ini. Ya, sudah mandi semua? Sudah mandi belum? Sudah? Ada yang belum mandi? Suara saya terdengar tidak? Ya? Oke. Sudah mandi semua ya? Sudah sarapan semua? Sudah sarapan? Kalau sudah anggukan kepala. Apa nggak kedengeran? Oke. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke. Seperti biasa ya, di pertemuan kita hari ini, nanti saya akan menyampaikan sedikit sedikit materi. Terus seperti biasa kita tetap serius tapi santai saja ya, karena di sini Miss tidak akan mengajak kalian untuk berpikir yang keras gitu ya. Kita santai, kita kita ngobrol-ngobrol aja seperti itu. Nah, untuk materinya hari ini ya, Miss punya pembahasan tentang Oke. Ya, sudah bisa membaca semuanya ya? Bisa dibaca? Nah, ya. Saya mau Aufa Dipalupi. Aufa, halo. Dinyalakan speakernya, Dok. Oke. Aufa? Hari ini sehat? Ya, sudah sarapan belum? Sudah mandi? Sudah, ya. Oke, hari ini Miss akan menyampaikan tentang apa? Pembelajaran jarak jauh. Suaranya kamu kecil sekali, Aufa. Apa, Aufa? Ulangi satu kali lagi. Ya. Pembelajaran jarak jauh. Oke, ya terima kasih. Ya, hari ini saya mau menyampaikan tentang pembelajaran jarak jauh. Why not? Kenapa tidak gitu ya? Pembelajaran jarak jauh. Kenapa tidak? Nah, yang terjadi saat ini apa sih? Gitu ya. Ya. Yang terjadi saat ini, tentunya kalian sudah tidak asing ya. Tidak asing dengan yang namanya
virus corona atau yang biasa kita kenal itu COVID-19 yang memang kasus ini itu sudah merebak ya akhir tahun 2019. Nah, dampaknya apa? Dampaknya hampir seluruh hampir seluruh dunia itu terkena dampaknya. Ya, karena memang virus ini mudah sekali menular itu ya. Dan kalian juga bisa melihat di TV ya, di berita-berita baik itu di televisi maupun di media online itu kalau di Indonesia sendiri kasusnya itu sudah mencapai 100.000 lebih korban atau yang terinfeksi virus ini. Nah, untuk kita yang berada di dunia pendidikan, apa sih dampak dari adanya virus corona ini? Ya, dampaknya pasti, ada pada kegiatan belajar mengajar. Nah, kegiatan belajar mengajar kita yang biasanya kita datang ke sekolah, terus kita melakukannya secara tatap muka gitu ya, yang berangkat dari jam 7, pulang jam 2, itu menjadi terkendala ya. Kita tidak bisa melakukan itu. Kita tidak bisa datang ke sekolah, terus kita tidak bisa kalian tidak bisa menerima pembelajaran di sekolah. Yang akhirnya apa? Akhirnya kita melakukan yang namanya pembelajaran jarak jauh. Ya. Terus, dari pembelajaran jarak jauh ini pasti kalian sudah tidak asing dengan yang namanya daring, ya. Daring, apa sih itu daring? Sepertinya kalau tidak salah ya dari bulan Maret sampai sekarang ini pembelajaran kalian itu katanya dengan daring gitu. Nah, daring itu sebenarnya apa sih? Ada yang tahu daring nggak? Daring itu apa? Sandy. Ya, Miss. Daring itu apa sih, Sen? Kamu pasti sudah tidak asing dengan namanya daring. Katanya, oh iya daring. Nah, daring itu apa sih, Sen? Kamu tahu nggak, Sen? Halo, Sandy? Online. Hah? Sekolah online. Sekolah online? Daring itu Ya. sekolah online? Oke, terima kasih, Sandy. Bisa dimatikan ya speakernya. Terus, saya mau coba tanya ke Yuvika. Yuvika, bisa nyalakan speakernya? Oke. Miss. Mendengar suara saya? Mendengar. Oke. Yuvika, Miss mau tanya. Kan sistem pembelajaran saat ini kan katanya pakai daring gitu. Nah, menurut Yuvika sendiri daring itu apa sih? Yuvika? Daring itu apa ya? Yes. Ya daring apa menurut Yuvika? Pembelajaran jarak jauh. Daring itu pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh. Ya, pembelajaran jarak jauh. Oke, terima kasih Yuvika. Bisa dimatikan ya speakernya. Ya, daring. Kita pasti tidak asing dengan kata yang satu ini ya. Nah, setelah dari kemarin Miss cari tahu apa sih itu daring, Miss mengambil kesimpulan kalau daring itu ternyata adalah daring itu akronim atau singkatan dari dalam jaringan.
Yang artinya apa? Artinya memiliki arti terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Jadi dari itu membutuhkan suatu penghubung. Nah, penghubung di sini seperti komputer, internet, HP gitu ya dan sebagainya. Nah, itu yang sedang kita lakukan saat ini ya. Salah satunya apa? Salah satunya dengan Zoom ini ya. Di Zoom ini kita kan yang pertama membutuhkan PC ataupun HP untuk terhubung ya kan dan harus ada internetnya. Nah, itu yang namanya daring ya dalam jaringan. Kemudian setelah kurang lebih berapa ya, mungkin setengah tahun ya, 6 bulan lebih kita melakukan pembelajaran secara daring, Miss yakin pasti ada plus dan minusnya. Nah, sekarang Miss coba mau tanya salah satu dari kalian. Pembelajaran daring ini efektif atau tidak sih untuk kalian? Ya, saya mau dengar pendapatnya Riyadi. Halo, Riyadi. Iya, Miss. Ya, Riyadi, sehat hari ini, Riyadi? Alhamdulillah sehat, Miss. Alhamdulillah. Ya, coba Miss mau tanya pendapatnya Riyadi. Ya, selama kurang lebih hampir setengah tahun ya, 6 bulan ini kan kita tidak datang ke sekolah ya, kita tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka gitu ya. Nah, menurut Riyadi itu efektif tidak sih dengan pembelajaran daring yang saat ini kita sedang lakukan? Efektif, Miss. Karena kan masih bisa belajar. Oke, menurut Riyadi itu efektif karena apa? Karena masih bisa tetap belajar, gitu ya? Begitu? Iya. Oke, terima kasih Riyadi. Bisa matikan speakernya ya? Ya, sama-sama, Miss. Ya. Terus, nah, Miss mau tanya yang ada 2 orang ini. Dwi Rahmatika. Dwi Rahmatika. Iya. Yang Dwi Rahmatika ini yang mana ini? Ini. Oh iya. Temannya siapa itu? Oh, Lida. Oh iya. Jangan lupa absen ya. Udah, Miss. Udah ya. Oke. Nah, sekarang Miss mau tanya ke siapa sih panggilannya? Panggilannya siapa? Dwi? Dwi, Rahma atau Tika? Rahma. Oke, Rahma. Terserah, Miss. Oh, terserah saya. Oke. Rahma. Sekarang Miss mau tanya pendapatnya Rahma. Bagaimana Rahma? Efektif atau tidak? Iya. Gimana ya? Ya, kadang efektif, kadang tidak, Miss. Kadang efektif, kadang tidak. Soalnya kenapa? Efektifnya kenapa, tidaknya kenapa? Karena ya kalau kalau jaringannya lagi bagus itu kan nggak macet-macet, Miss. Oh ya, efektifnya kalau jaringannya nggak macet-macet berarti lancar gitu ya? Ya. Tidak efektifnya berarti ketika tidak ada sinyal, gitu? Miss. Ya, oke. Ya, terima kasih ya Rahma. Silakan matikan speakernya. Ya. Kalau ditanya pembelajaran ini efektif atau tidak efektif, ya memang pilihannya 2 ya, ada efektif atau tidak efektif. Tetapi pasti ada minus dan plusnya. Miss mau cerita sedikit ya. Banyak dari teman-teman kalian itu yang kadang chat ke saya terus bilang kayak gini, Miss, kan
Oh, kemarin. Ya, terakhir kemarin. Ada yang chat Miss seperti ini. Miss, kan katanya di televisi itu ada aturan boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Intinya itu sudah boleh masuk ke sekolah. Kira-kira Espero itu akan menerapkan ini tidak, Miss? Nah, intinya seperti itu. Nah, kalau terus saya menjawab begini, kalau untuk itu mungkin menunggu informasi selanjutnya. Itu karena apa? Karena memang yang kalian tahu pandemi ini belum berakhir karena masih banyak kasus-kasus baru yang ditemukan setiap hari. Jadi untuk itu tidak langsung mengambil keputusan oh ya pembelajaran sudah boleh dilakukan di sekolah, tidak, tapi banyak pertimbangan dari sekolah yang harus diambil gitu. Intinya itu sekolah tidak mau mengambil kebijakan yang salah gitu. Jadi Miss harap kalian itu ya masih betah untuk belajar di rumah, dan suatu saat ketika pandemi ini sudah berakhir pasti kalian juga akan bertemu lagi di sekolah dan kita akan bertemu dan melakukan pembelajaran seperti biasa. Seperti itu. Jadi memang untuk saat ini memang mungkin belum akan diadakan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu kita menggantinya dengan pembelajaran virtual, walaupun melalui Zoom ini, tapi kan kita tetap dapat bertatap muka seperti ini ya. Nah, gitu. Jadi sabar dulu, nanti pasti ada saatnya kita bisa bertemu lagi di sekolah, gitu ya. Dan Miss perhatikan ya, akhir-akhir ini yang mengikuti pembelajaran di Zoom ini semakin hari itu semakin berkurang. Ya, yang join itu menjadi berkurang. Miss tidak tahu, mungkin ada kendala ya, misalnya di sinyal atau di kuota seperti itu ya. Tapi Miss harap ketika kalian bisa mengikutinya, bisa join, kalian bisa mengikuti pembelajaran virtual ini. Ya walaupun waktunya terbatas hanya 40 menit setiap mata pelajaran, Miss harap kalian bisa mengikutinya dengan baik. Itu ya. Hanya butuh waktu 1 jam 20 menit. Nah, Miss harap kalian bisa stay dan bisa tetap mengikuti pembelajaran yang disampaikan Bapak dan Ibu guru. Nah, terlepas dari itu, Miss yakin banyak kendala maupun kendala kesulitan yang kalian alami ketika mengikuti pembelajaran secara daring ini. Ya, Miss tidak memungkiri ya untuk kalian yang dilalah itu apa ya? Ya kalian pasti tahu dilalah, yang dilalahnya kalian rumahnya ada di perkotaan itu pasti mendukung kegiatan ini, baik itu sinyal maupun yang lainnya pasti itu mendukung. Tetapi ya memang untuk yang di daerah ya yang maaf mungkin di di pelosok seperti itu ya, mungkin sinyal memang kurang mendukung. Sampai ada berita katanya demi mengikuti ini daring harus rela panjat pohon atau belajar di area pemakaman karena cuma di tempat itu yang ada support sinyal gitu. Nah, pasti banyak kendala-kendalanya. Tetapi
kalau kita lihat dari manfaatnya sendiri, sebenarnya banyak manfaat yang bisa kita ambil. Ya, salah satunya apa? Salah 4 ini. Salah 4-nya, yang pertama, menambah pengetahuan. Kenapa menambah pengetahuan? Karena apa? Karena gini, ketika kalian hanya mendengarkan penyampaian dari Bapak Guru yang hanya 40 menit itu, kan tidak semua materi itu tersampaikan. Nah, kalian itu bisa mencari tahu sendiri di rumah, banyak fasilitas. Misalnya kan bisa buka Google, ya, atau buka yang lain. Jadi pembelajaran tidak hanya dari Bapak dan Ibu Guru, kalian bisa mencari tahu sendiri, ya. Yang kedua, kalian menjadi aktif mencari tahu. Nah, ketika Bapak Ibu Guru memberikan soal misal, dan itu ternyata belum disampaikan, kalian bisa mencari tahu sendiri. Oh, kira-kira ini apa sih? Gitu. Kalian juga bisa mengaksesnya itu melalui Google atau melalui jurnal atau maupun yang lain, gitu ya. Yang ketiga, dari sini kita juga belajar yang namanya IT atau ilmu teknologi, ya. Teknologi, kita belajar teknologi. Yang Miss tebak ya, sebelum ini kalian pasti awam dengan yang namanya Zoom, ya? Iya nggak? Kalian belum tahu apa itu Zoom, aplikasi Zoom itu apa sih? Nah, dari sini kita belajar, oh ternyata Zoom itu seperti ini, ya. Kita belajar yang namanya apa? Jadi belajar namanya aplikasi Telegram, WhatsApp, Google Classmeet, Google Classroom, itu. Kita jadi belajar. Mungkin sekarang kalian hanya menjadi partisipan, tapi nanti kalian bisa belajar untuk menjadi host atau yang memimpin sebagai pemimpin, gitu ya. Jadi sini misalnya seperti Miss di sini namanya host, ya. Nah, walaupun sekarang kalian hanya jadi partisipan, tapi dari situ kita belajar. Dan yang terakhir, ini menjadi disiplin. Disiplinnya kenapa? Nah, ketika pembelajaran virtual ini selesai, kalian kan langsung dilanjut dengan tugas struktur, yang dimana tugas struktur itu harus dikumpulkan saat itu juga. Ya kan, ya walaupun tidak semuanya seperti itu ya, kadang ada yang mengumpulkannya minggu berikutnya atau bahkan minggu berikutnya lagi, tetapi di sini kalian diajak untuk disiplin dalam mengumpulkan tugas, gitu ya. Stop share. Nah, oke. Itu beberapa poin yang bisa disampaikan hari ini. Ya, semoga kalian tidak bosan-bosan ya untuk mengikuti pembelajaran virtual setiap harinya. Karena di sini Bapak Ibu Guru terus berupaya supaya kalian itu tidak tertinggal materi atau tidak belajar. Ya, walaupun keadaannya seperti ini, kalian harus tetap belajar. Karena apa? Ya tugas dari pelajar ya memang harus belajar apapun itu situasinya. Baik itu harus belajar mandiri atau apa, kalian harus tetap semangat untuk belajar. Dan kita kita berdoa saja semoga pandemi ini segera berakhir dan kalian bisa beraktivitas, kita semua bisa beraktivitas seperti biasanya, beraktivitas secara normal ya, sama seperti sebelum ada pandemi ini. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap hidup sehat ya, sering cuci tangan pakai sabun, terus kalau bisa juga
menghindari kerumunan dulu, karena walaupun kita sudah berada di yang katanya new normal, tapi tetap harus waspada. Itu ya. Ya. Setelah ini dilanjutkan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, ya. Ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya silahkan kalian siapkan baik itu buku tulis, buku cetak atau buku paket, dan yang lainnya. Jadi kalian sudah dalam sikap siap untuk menerima mata pelajaran selanjutnya. Ya. Sebelum Miss mengakhirinya, kira-kira ada yang mau bertanya tidak? Sebelum pembelajaran bahasa Indonesia akan dimulai. Ada? Tidak ada? Ya, Miss jadi seperti mendongeng ya, kalian jadi ngantuk ini. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran selanjutnya, oke, Miss kasih waktu 5 menit. Kalau ada yang ingin minum, ya boleh. 5 menit. Yuk, kalau ada yang ingin minum haus, silakan kalian minum dulu. Faril katanya mau tanya, Miss. Ya. Faril mau tanya? Faril mana ya? Mau tanya apa, Faril? Boleh chat. Chat saja kalau ada yang mau tanya. Boleh chat. Nanti Miss jawab. Kuy. Kuy, kuy. Enggak, Bu. Oh, enggak jadi Faril. Aduh. Sehat, Miss. Alhamdulillah. Masuk sekolahnya kapan, Miss? Nah, itu. Sabar dulu ya, Talia. Nanti kalau memang sudah masanya bisa masuk sekolah, pasti masuk sekolah. Disimpan dulu kangen-kangennya. Ya, disimpan dulu kangennya. Nanti ketika kita sudah bisa bertemu, lepas kangennya ke teman-teman. Tuh. Ada yang mau tanya lagi? Kangen, Miss. Oh, kangennya ke siapa, Rode? Kangen ke siapa? Ayo. Oke. Masih 5 menit. Ada yang mau bertanya lagi? Nanti Miss jawab. Nah, Miss ingat juga jangan bosan-bosannya ya. Kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini karena Bapak dan Ibu guru sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Miss, ini dari Elvari. Miss, katanya SMP sama SMA itu sudah memungkinkan untuk masuk sekolah, Miss. Oh iya? Pokoknya nanti ada informasi lebih lanjut. Nah, pastinya nanti akan di-share di grup masing-masing. Jadi sabar dulu. Kalian kalian belajar dulu dari rumah, ya, belajar dulu dari rumah. Nanti pasti ada waktunya kalian belajar di sekolah. Pusing online terus, Miss. Pusing online terus. Ya bagaimana ya, Sen? Karena memang oh iya, nanti pusing ya memang. Seperti ini, ikuti dulu ya, Sandy. Ikuti dulu pembelajaran kita saat ini. Memang harus online karena memang tidak boleh datang ke sekolah. Rode, Ferdi, mana Ferdi? Oh, Rode kangen Iqbal. Ayo Ferdi, Miss membuka chat berarti bukan artinya kalian bebas chat ya. Tetap gunakan bahasa-bahasa yang sopan.
Ya, jangan lupa semua sikap kalian itu tetap dalam penilaian sikap Bapak dan Ibu guru. Ya. Ada yang bilang lagi, iya Miss, kan TK aja sudah masuk. Oh iya, TK mana yang sudah masuk? Ini Zulfa, semoga virus ini cepat berlalu ya. Kita aminkan sama-sama. Amin. Kelonggar pelajaran Miss. Kan Miss sudah bilang, memang tugas kalian sebagai pelajar yaitu belajar. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar, oke? Kangen jajan di kantin. Kamu hanya kangen dengan kantinnya saja berarti ya. Jaringan nggak mendukung. Jaringan tidak mendukung. Ya, memang ini salah satu kendalanya dalam pembelajaran daring. Mungkin siapa? Erliando bisa mencari spot atau tempat yang jaringannya sedikit mendukung. Misal kalau di depan rumah itu ada sinyal, nah si siapa? Palguna bisa belajar dari situ, tidak apa-apa, ya. Oh, Palguna, ya, silakan. Kalau ada tugas, langsung dikirimkan ke guru yang, guru mata pelajaran tersebut, ya. Jangan tugas hari ini malah dikumpulkannya entah kapan, gitu ya. Nah, seperti yang Miss tadi sampaikan terakhir, disiplin. Kalian coba berlatih disiplin untuk mengirim tugas yang sudah dikirimkan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya. Ulfa, tugasnya banyak, Miss. Nah, kalau tugas tidak banyak, kalian nanti tidak belajar. Miss, beliin kuota dong, Miss. Ya. Miss, sekolah SMP dekat rumah saya sudah mulai sekolah. Nah, kalian kan juga sudah mulai sekolah, ya kan? Walaupun belum masuk ke sekolah. Kalau kasih tugas jangan banyak-banyak, Miss. Tidak apa-apa banyak-banyak, biar kalian tetap belajar. Ya. Nanti kalau nggak ada tugas, kalian malah cuma mainan HP. Nah, itu tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau stalking itu. Terus tugasnya banyak, Miss. Sudah ya. Jaringan nggak mendukung, ya memang itu salah satunya, salah satu kendala. Bari Almas, ngeluh terus. Nah ya betul, jangan kebanyakan ngeluh ya, kita masih harus banyak bersyukur. Di sini kalian masih bisa masih bisa mendapatkan pembelajaran dari Bapak dan Ibu guru ya. Jangan mengeluh, banyak bersyukur saja. Semoga virus ini cepat berlalu. Ya, amin. Tugasnya struktur aja, Miss. Kalau tugas terus tidak dijelaskan, kalian malah tambah bingung, kan? Oke. Waktunya ternyata sudah habis. Yang belum Miss jawab minggu depannya, ya. Jangan lupa absen, ya. Yang tadi sudah absen, tidak absen lagi tidak apa-apa, tapi yang belum absen silakan absen dulu ya. Nah, itu. Oke, setelah ini pembelajaran bahasa Indonesia, silakan kalian ikuti dengan baik, siapkan buku tulis, buku cetak ya. Dan selamat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Ya, Miss akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.